Tidak ada yang tersebut dapat sepenuhnya menjauhi gadget dan juga handphone dan juga itu benar. Akan tetapi menurunkan waktu di dalam depan layar dapat memberikan keajaiban bagi kondisi tubuh mental. Terpaku pada layar atau gadget elektronik sepanjang waktu berdampak pada beberapa aspek kemampuan fisik tanpa kita sadari, dari memengaruhi kualitas tidur, fungsi otak hingga meningkatkan obesitas serta depresi. Hanya beberapa menit menonton layar dapat menunda pelepasan melatonin selama beberapa jam dan juga mengganggu jam tubuh yang mana pada gilirannya dapat menyebabkan ketidakseimbangan hormon lalu peradangan otak. Waktu menonton kemudian bermain game dapat mengurangi dopamin berlebih yang mana dapat menurunkan sensitivitas sistem penghargaan otak yang dimaksud dapat menimbulkan seseorang sulit untuk fokus pada tugas-tugas penting kemudian merasa senang pada waktu gadget bukan ada. Nah, waktu menonton yang tersebut lebih tinggi sedikit dapat membantu otak pulih dan juga terisi ulang dan juga meningkatkan fokus juga keterampilan memecahkan masalah. Selain itu dapat membantu mengatur stres dengan tambahan baik dikarenakan hal itu meningkatkan kesadaran. Daripada menonton secara berlebihan, bertemu dengan teman akan menambah kegembiraan serta kebahagiaan Anda. Dikutip dari Hindustan Times, berikut kegunaan pengurangan waktu di area depan layar gadget serta handphone. Standar tidur yang dimaksud tambahan baik. Waktu menonton layar yang mana berlebihan, teristimewa sebelum tidur dapat mengganggu siklus tidur bangun alami kita. Cahaya biru yang tersebut dipancarkan oleh layar mengganggu produksi melatonin, hormon yang mana bertanggung jawab untuk mengatur tidur. Dengan mengempiskan waktu menonton layar pada malam hari, individu dapat mengalami peningkatan kualitas tidur yang dimaksud mengarah pada ketahanan mental, lalu emosional yang mana lebih lanjut baik. Wasir atau hemoroid adalah kondisi di tempat mana pembuluh darah di tempat area anus atau rektum mengalami pembengkakan atau peradangan. Wasir kerap kali diabaikan oleh sebab itu perasaan malu atau anggapan bahwa ini cuma permasalahan kecil. Padahal wasir bisa jadi menciptakan rasa tiada nyaman yang tersebut signifikan juga komplikasi lebih besar lanjut. Wasir terjadi dikarenakan pembengkakan pada pembuluh darah di area sekitar anus atau rektum yang dimaksud sanggup dipicu oleh beberapa faktor seperti kebiasaan duduk terlalu lama, sembelit atau mengejan berlebihan ketika buang air besar. Meskipun wasir umumnya tidak kondisi serius, gejalanya dapat sangat mengganggu mulai dari pendarahan, gatal hingga nyeri. Beberapa tipe wasir yang digunakan paling umum di dalamnya antaranya wasir internal, terjadi di dalam rektum bagian bawah usus besar juga bukan mengakibatkan rasa sakit. Wasir eksternal, terjadi pada bawah lapisan kulit di tempat sekitar anus di luar rektum karena letaknya di dekat dengan ujung saraf sensitif. Wasir eksternal cenderung lebih banyak nyeri dibandingkan wasir internal. Wasir trombosis, jenis wasir eksternal di tempat mana terjadi pembekuan darah di area di pembuluh darah yang tersebut membengkak. Wasir prolaps, kondisi dalam mana wasir internal menonjol pergi dari anus, biasa terjadi akibat banyak mengejan pada waktu buang air besar, batuk, atau mengangkat barang berat. Wasir campuran, kombinasi dari wasir internal kemudian eksternal yang mana muncul bersamaan. Yang dimaksud artinya pembuluh darah mengalami pembengkakan di area di dan juga di luar anus. Atopic dermatitis atau dikenal luas sebagai eksim merupakan kondisi dermis kronis yang dimaksud ditandai dengan dermis yang mana kering, bersisik, merah lalu gatal. Kondisi ini seringkali bersifat genetik dan juga dapat muncul dalam segala usia. Gejala yang dimaksud paling umum adalah munculnya ruam merah yang tersebut sangat gatal khususnya pada lipatan dermis seperti siku, lutut, juga pergelangan tangan. Rasa gatal yang tersebut intens dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan juga menyebabkan dermis terluka akibat garukan. Diperkirakan bahwa 15 hingga 20% anak-anak menderita dermatitis atopik, walaupun umumnya gejala akan berkurang ketika dewasa seiring dengan meningkatnya daya tahan tubuh. Namun kemungkinan untuk kambuh dapat terjadi khususnya ketika terpicu oleh faktor kondisi lingkungan.
Angka kejadian ini meningkat hingga 3 kali lipat pada beberapa dekade terakhir, khususnya di tempat negara-negara yang mana mempunyai area industri. Rasio penderita dermatitis atopik antara perempuan lalu laki-laki adalah 14:1 dan juga sebanyak 85% anak-anak menderita dermatitis atopik sebelum menginjak usia 5 tahun. Dermatitis atopik paling banyak ditemukan pada bayi, di mana 45% di tempat antaranya mengalami gejala awal dermatitis atopik di dalam 6 bulan pertama pasca lahir, 60% dalam bawah usia 1 tahun, kemudian 85% pada bawah usia 5 tahun. Dermatitis atopik dianggap sebagai tahapan awal dari pawai atopik. Pawai atopik atau yang tersebut juga biasa disebut dengan pawai alergi merupakan tahapan perkembangan dari dermatitis atopik yang digunakan diawali pada masa anak usia dini, kemudian selanjutnya dapat mengalami perkembangan menjadi gangguan alergi lain pada kemudian hari. Kemunculan penyakit dermatitis atopik pada anak-anak seringkali dijadikan acuan indikasi adanya perkembangan asma juga atau rinitis alergi pada usia anak yang lebih tinggi tua. Untuk keluarga, orang tua serta anak yang tersebut menderita dermatitis atopik untuk dapat mempunyai satu solusi yang mana bisa jadi merawat epidermis seluruh keluarga. Salah satu pemicu dermatitis atopik adalah kurangnya lapisan lemak pada epidermis luar, juga kondisi abnormal lapisan pelindung kulit. Hal ini menyebabkan alergen dapat masuk ke celah-celah epidermis, kemudian memicu munculnya gejala seperti rasa gatal, kemerahan, juga peradangan. Mindful eating adalah praktek makan dengan kesadaran penuh terhadap apa yang digunakan kita konsumsi. Dengan cara ini kita dapat lebih tinggi peka terhadap asupan gula harian kita, apakah telah mencukupi atau justru berlebihan. Juga apakah gula yang dikonsumsi termasuk gula ramah bagi tubuh atau tidak. Selain sekedar makan untuk kenyang, kamu juga diajak merasakan lalu menikmati setiap rasa di setiap gigitannya. Secara sederhana, mindful eating adalah momen menghargai makanan dan juga tubuh kita. Sebagai brand ambassador Yafa Bali, Nana Mirdad mengutamakan gaya hidup sehat termasuk mindful eating. Nana mengakui bahwa ia mulai menjalani mindful eating pasca menikah dengan Andre White. Dulu Nana cenderung kurang memperhatikan pilihan makanannya, tapi pasca suaminya yang digunakan lebih lanjut dulu menerapkan pola hidup sehat, Nana pun terlibat melakukannya. Hasilnya ia merasa tubuhnya lebih lanjut bertenaga dan juga dampak positifnya dirasakan pada kondisi tubuh mental. Menurut Audi, mindful eating adalah kesadaran penuh pada waktu memilih makanan, dari menegaskan bahwa makanan yang mana dipilih bermanfaat bagi tubuh hingga mengatur porsinya. Dengan mindful eating, tubuh merespon lebih banyak baik, membantu mengontrol nafsu makan, kemudian berat badan, juga menjaga dari penyakit seperti diabetes mellitus, juga penyakit jantung. Nana menyarankan untuk mengenali makanan yang bermanfaat bagi tubuh. Ia berbagi pengalaman bahwa dulu kerap kali sembarangan memilih makanan yang menciptakan tubuhnya seperti ketergantungan pada gula. Saat kita mengonsumsi makanan manis, tubuh memunculkan hormon dopamin serta serotonin yang memicu rasa senang sehingga kita ingin terus mengonsumsinya. Gula lontar dapat menjadi alternatif untuk mengatasi keinginan konsumsi gula. Dengan skala glikemik yang mana rendah, gula lontar adalah pilihan gula ramah yang aman bagi tubuh. Gula ini berasal dari sari alami buah lontar. Ayo mulai terapkan mindful eating sebagai penanaman modal kondisi tubuh jangka panjang. Untuk lebih besar lengkapnya, tonton podcastnya dalam channel YouTube Yafa Bali.